Di kaki gunung yang hijau di Bengkulu, hidup seorang ibu tua bersama 3 putrinya yang cantik. Namun, kebahagiaan mereka berubah ketika sang ibu jatuh sakit parah, dan hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya: bara api gaib dari puncak gunung yang dijaga oleh ular gaib yang ganas. Saat 2 putri tertua gemetar ketakutan, si bungsu yang berani bertekad untuk menghadapi makhluk legendaris itu. Tidak ada yang tahu bahwa keberanian ini akan membuka rahasia yang telah terkubur lama dan mengubah nasib mereka selamanya. Alkisah di kaki gunung di Bengkulu, hidup seorang ibu tua dengan 3 orang putrinya. Suatu ketika, ibu tua itu sakit keras. "Ibumu hanya bisa sembuh dengan ramuan dedaunan hutan yang dimasak bara api gaib dari puncak gunung," ujar dukun penyembuh di desa. "Sayangnya, bara itu dijaga ular gaib yang ganas," katanya lagi. "Aku tidak berani mengambilnya," ujar si sulung. "Aku juga takut," kata si tengah. Hanya si bungsu yang berani. Esoknya, ia berangkat ke puncak gunung. Bumi bergetar hebat pertanda ular gaib mencium bau manusia di dekatnya. Si bungsu sangat ketakutan dan ingin lari, tapi ia teringat ibu yang sangat dicintainya. "Ular yang baik, bolehkah aku meminta sebutir bara api untuk mengobati ibuku?" pinta si bungsu mendekati si ular gaib dengan hati-hati. "Akan kuberikan asal kau berjanji mau menjadi istriku," jawab si ular gaib tak terduga. Demi kesehatan ibunya, si bungsu menyanggupinya. Setelah sang ibu berangsur-angsur sembuh, si bungsu segera kembali ke sarang ular gaib untuk menepati janjinya. Betapa terkejutnya si bungsu karena pada malam hari, si ular gaib menjelma menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Si sulung dan si tengah tak sengaja mengetahui hal ini dan sangat iri. Suatu malam mereka mencuri kulit ular gaib dan membakarnya. Mereka berharap si ular gaib marah, lalu menyakiti si bungsu. Tapi ternyata kulit yang dibakar justru membuat pemuda itu tak bisa lagi berubah menjadi ular. Dari sanalah semua menjadi tahu bahwa si pemuda sebenarnya adalah pangeran kerajaan yang terkena kutukan. Sang pangeran segera membawa si bungsu dan ibunya ke kerajaan. Sementara si tengah dan si sulung menolak karena malu dengan perbuatan mereka sendiri. Di kerajaan, si bungsu hidup bahagia bersama pangeran dan ibunya. Ia menjadi permaisuri yang bijaksana dan disayangi rakyat. Namun, cobaan belum berakhir. Suatu hari, kerajaan diserang oleh pasukan dari negeri tetangga yang ingin merebut kekayaan dan kekuasaan. Pangeran memimpin pasukannya untuk mempertahankan kerajaan, tetapi mereka terdesak. Dalam keputusasaan, si bungsu teringat pada kekuatan gaib yang pernah dimiliki suaminya saat masih menjadi ular. Ia berdoa dan memohon bantuan dari para dewa agar memberikan kekuatan kepada pangeran. Dan doa si bungsu terkabul. Pada malam hari, dewa-dewa muncul dalam mimpi pangeran dan memberinya pedang sakti yang dapat mengalahkan musuh. Dengan senjata itu, pangeran berhasil mengusir pasukan musuh dan menyelamatkan kerajaannya. Kerajaan kembali damai, dan pangeran serta si bungsu semakin dihormati oleh rakyat. Kisah keberanian dan kesetiaan si bungsu tersebar luas, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Si tengah dan si sulung, yang hidup dalam penyesalan, akhirnya kembali ke kerajaan dan meminta maaf kepada si bungsu. Dengan hati yang lapang, si bungsu memaafkan mereka dan menerima mereka kembali sebagai saudara. Keluarga itu pun bersatu kembali, hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian di kerajaan yang makmur. Legenda tentang si bungsu dan pangeran ular gaib terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai kisah tentang cinta, keberanian, dan pengampunan.